Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Dalam video kali ini, saya Rahmanto Amin Jatmiko dari PT KPBN akan membahas mengenai masa depan PTPN sebagai bagian dari CEO Insight. Dalam 2 tahun terakhir, PTPN sudah menunjukkan peningkatan kinerja yang luar biasa lewat program transformasi EBITDA dan didukung dengan penguatan harga CPO yang merupakan produk utama PTPN. Tentunya yang jadi pertanyaan adalah apa tantangan terbesar bagi PTPN untuk mempertahankan kinerja yang luar biasa tersebut. Sustainable transformations atau transformasi berkelanjutan untuk membangun competitive advantage atau keunggulan kompetitif adalah tantangan terbesar itu. Saat ini strategi penting sudah ditentukan, yaitu yang pertama adalah arah strategi, di mana kita akan membangun 3 klaster bisnis yang utama. Yang pertama adalah Sugarco yang fokus pada perbaikan ekosistem perdagangan gula. Yang kedua adalah Palmco yang berfokus pada keberlanjutan transformasi komoditi utama PTPN dan klaster bisnis lainnya. Sedangkan partner strategis pun sudah ditentukan melalui sinergi gula Nusantara untuk komoditi gula, akan ditentukan IPO kelapa sawit untuk memilih partner strategis dan partner lainnya. Pada saat yang sama, kita menghadapi apa yang kita sebut sebagai VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, dan juga ambiguity. Volatility sendiri bisa datang dari situasi serta dinamika pasar dan harga komoditi. Sedangkan uncertainty salah satunya bisa datang dari arah dan kebijakan pemegang saham, serta peta politik dan arah dan kebijakan ekonomi. Complexity bisa datang dari struktur dan bisnis model PTPN yang memiliki banyak anak perusahaan, banyak karyawan, serta banyak pula permasalahan yang sudah, sedang, dan akan dihadapi oleh PTPN. Sedangkan ambiguity bisa berasal dari regulasi yang berubah atau multitafsir, situasi politik, dan geopolitik. Selain tantangan, tentunya ada juga peluang yang besar bagi PTPN untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja yang diperolehnya sampai saat ini. Saya mengkategorikan 2 peluang. Yang pertama adalah yang bersifat eksploitasi, artinya memaksimalkan apa yang sudah dikerjakan atau yang sudah kita punya saat ini. Dan yang kedua adalah yang bersifat eksploitasi, yang mungkin saat ini baru kita mulai atau bahkan belum dimulai sama sekali. Kapitalisasi dari keunggulan komparatif, yaitu memaksimalkan dan mengoptimalkan misalnya pemanfaatan luas lahan, aset-aset yang kurang produktif, pengalaman dan pengetahuan tentang perkebunan, jumlah dan keanekaragaman sumber daya baik manusia maupun alam termasuk dalam kategori eksploitasi ini. Sedangkan berinovasi, mengembangkan usaha baru termasuk misalnya hilirisasi dalam industri minyak goreng dan oleochemical. Yang kedua, diversifikasi misalnya dalam sektor energi biodiesel atau sustainability misal sistem dan perdagangan karbon adalah termasuk dalam kategori eksplorasi. Untuk itulah visi yang tepat dan relevan yang bisa dipertimbangkan untuk mencapai performansi itu di masa depan adalah menjadikan PTPN sebagai salah satu pilar penting nasional dalam ketahanan dan kedaulatan ekonomi pangan dan energi terbarukan melalui ekosistem perkebunan berkelas dunia. Lantas,
Karakter seperti apa yang diperlukan untuk memimpin PTPN dan apa yang diharuskan oleh pemimpin PTPN masa depan. Ada 3 elemen penting yang diperlukan oleh pemimpin di PTPN. Yang pertama adalah individual capability atau kemampuan individual yang mumpuni. Kedua, internal understanding atau pemahaman tentang business process people di PTPN, dan external orientations atau kemampuan memanfaatkan faktor eksternal untuk membangun perusahaan. Termasuk di dalam kemampuan individu adalah dalam hal ini memiliki skill atau business savvy, leadership maupun nilai yang menjadi referensi, yaitu tentunya adalah amanah. Sedangkan pemahaman tentang internal atau internal understanding yang baik akan membuat seorang pemimpin satu bisa menghargai dan memanfaatkan diversity dan melibatkan semua orang dalam mengembangkan PTPN. Dan yang kedua adalah bisa menentukan pemanfaatan digital dan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran. Dan yang ketiga, bisa mengembangkan atau berinovasi, mengembangkan bisnis untuk kemajuan PTPN. Sedangkan karakteristik external orientations menuntut pemimpin PTPN untuk memiliki orientasi strategis, yaitu merencanakan strategi jangka panjang dengan fokus utama pada customer sehingga bisa menjalin kerjasama strategis yang pada akhirnya semua karakteristik tersebut akan membantu membangun keunggulan kompetitif yang mampu membawa PTPN tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Itulah pandangan saya mengenai masa depan PTPN untuk bisa sustainable and profitable growth.